Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oppo Indonesia pada bulan ini meluncurkan smartphone barunya lagi di Indonesia yang berasal dari A series. Dia adalah Oppo A98. Ini adalah seri tertinggi dari A series ya, karena depannya diawali dengan angka 9. Di bawahnya ada A78, A58 dan seterusnya yang udah pernah kita review pada video-video sebelumnya. Kalau mau lihat juga linknya ada di deskripsi ya. Oppo membandrol A98 ini dengan harga Rp4.899.000 saat video ini dibuat dan menawarkan beberapa peningkatan dari Oppo A9 series sebelumnya. Lantas seperti apakah si Oppo A98 ini? Apakah ia sesuai dengan kebutuhan teman-teman? Mari langsung aja kita bahas dan kenali lebih dalam melalui video review ini. So simak sampai habis ya teman-teman. Pertama kita bahas dari paket penjualan. Oppo A98 ini hadir dengan desain packaging Oppo yang berwarna putih dengan aksen abu-abu. Saat dibuka, kita akan mendapatkan SIM ejector, buku manual dan kartu garansi, softcase transparan, kabel USB Type-C, dan terakhir ada adapter 67 watt. Untuk paket penjualan sudah lengkap sesuai standar saat ini. Lanjut kita bahas fisik smartphone-nya. Saat pertama kali menggenggam smartphone ini, seperti biasa smartphone Oppo itu selalu terasa solid dan kokoh. Build quality Oppo emang juara sih, nggak terasa ringkih sama sekali. Selain itu desainnya juga eye-catching dan stylish. Di bagian belakang diberikan finishing matte yang mengkilap yang disebut Oppo dengan Oppo Glow. Jadi walau berkilau dia itu nggak licin dan nggak ninggalin bekas sidik jari. Ini juga memberikan kesan premium tentunya ya. Sudut back covernya juga dibuat sedikit melengkung agar nyaman saat digenggam. Attention to detail pada desainnya juga bisa terlihat hingga ke kamera, di mana terdapat aksen dekoratif ring yang mengelilingi kameranya. Ada juga runway berbentuk oval yang memanjang dari kamera dengan corak seperti mutiara. Hal ini semakin menambah kesan premium pada smartphone ini. Tersedia dua pilihan warna, biru fantasi seperti yang sedang kita review ini dan satu lagi berwarna hitam. Untuk bobotnya sendiri cuma 192 gram dan tebalnya cuma 8,2 mm aja. Tipis banget ya. Selanjutnya kita bahas layarnya. Untuk bagian layar, Oppo menyematkan panel IPS seluas 6,72 inch beresolusi Full HD+. Layar ini termasuk luas dan tajam sehingga enak buat dipakai menikmati konten visual seperti menonton film. Selain itu, refresh rate-nya juga udah tinggi banget yaitu 120 Hz. Sehingga transisi grafik pada layarnya ini terasa smooth sekali. Enak dipakai buat scrolling-scrolling sosmed misalnya ya. Terdapat juga fitur 6 level adaptive frame rate untuk mengurangi konsumsi daya namun tetap memberikan efek visual yang maksimal. Nice. Next kita bahas spesifikasi lengkap, fitur, dan performa. Kita mulai dari dapur pacunya dulu ya. Smartphone ini disenjatai dengan chipset Snapdragon 695 5G yang dipadukan dengan RAM 8GB berjenis LPDDR4X dan juga dilengkapi dengan internal sebesar 256GB berjenis UFS. RAM 8GB ini masih bisa diekspansi dengan virtual RAM sebesar 8GB lagi hingga totalnya jadi 16GB ya. Internal 256GB ini tergolong gede untuk saat ini, namun kalau dirasa kurang masih bisa diekspansi lagi dengan micro SD card hingga 1TB. Jadi nggak usah takut kehabisan memori. Perpaduan spesifikasi jeroan ini saat di benchmark dengan Antutu versi 10 menghasilkan skor 453.000. Skor yang cukup tinggi, alhasil performanya ini sangat mumpuni untuk penggunaan casual harian. Buka tutup aplikasi, multitasking dapat dijalankan dengan baik dan lancar, berkat RAM-nya yang juga sangat lega. Lantas gimana dengan gaming? Kita akan coba tes menjalankan beberapa game berat untuk mengetahuinya. Pertama kita mulai dari yang paling gede size-nya yaitu Genshin Impact. Di smartphone ini game dapat berjalan pada setting default yaitu di grafik rendah. Gameplay yang dihasilkan masih sangat playable. Game ini masih bisa dan layak dimainkan di smartphone ini. Selanjutnya kita coba PUBG Mobile.
Untuk game ini dapat dijalankan pada setting grafik tertinggi di Smooth Ultra. Di setting ini game dapat dijalankan dengan gameplay yang cukup stabil dan FPS yang tinggi. Tidak ada ditemukan kendala yang mengganggu permainan. Selanjutnya kita tes Asphalt 9. Game balap mobil dengan grafik yang bagus ini juga bisa dijalankan dengan cukup baik. Framerate yang dihasilkan cukup tinggi dan playable. Selanjutnya kita coba eFootball 2024. Game bola yang populer ini juga bisa dijalankan dengan baik di settingan default tanpa ada kendala sama sekali. Terakhir kita coba mainkan game mobile yang sangat populer, apalagi kalau bukan Mobile Legends. Game ini bisa kita jalankan pada setting grafik ultra dengan refresh rate tinggi ya. Di setting ini game berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Oh iya, terdapat juga game toolkit yang bisa diakses dengan menarik sidebar dari samping seperti ini. Di sini kita bisa setting mode game, melihat frame rate, suhu, dan melakukan berbagai settingan untuk mendukung pengalaman bermain game jadi lebih maksimal. Kita juga bisa tambahkan aplikasi yang dapat kita gunakan secara mengambang saat bermain game sehingga kita bisa membuka aplikasi tersebut tanpa perlu keluar dari game. Kesimpulannya, performa smartphone ini masih sangat mumpuni untuk digunakan bermain game-game favorit kita. Kemudian untuk persensoran juga lengkap nih. Semua sensor standar ada termasuk giroskop. Giroskop yang digunakan sudah berjenis hardware jadi cocok digunakan untuk controller game seperti bermain PUBG Mobile misalnya. Tersedia juga konektivitas NFC yang dapat digunakan untuk top up saldo uang elektronik. Untuk jaringan seluler tersedia dual slot SIM card hybrid yang support hingga koneksi 5G. Sehingga kita udah bisa merasakan kecepatan dari koneksi 5G di smartphone ini. Selanjutnya mengenai sektor audio, dia juga sudah diberikan dual stereo speaker dengan tambahan fitur ultra volume yang dapat meningkatkan volumenya hingga 200%. Sehingga suara yang dikeluarkan bisa sangat kencang namun memiliki kualitas yang bagus dan tidak pecah. Cocok banget buat digunakan memutar musik atau penonton video beramai-ramai dan suaranya tetap terdengar sangat jelas.
Lalu untuk urusan daya juga menarik, smartphone ini sudah diberikan spesifikasi daya sekelas flagship. Baterainya berukuran 5000 mAh yang sudah dilengkapi dengan adapter kencang 67 watt SuperVOOC. Alhasil perpaduan ini membuat kita tidak perlu khawatir lagi dengan urusan daya pada smartphone ini. Baterainya ini mampu diandalkan untuk menemani kita seharian. Lalu karena adapternya yang juga kencang, kita bisa mengisi daya baterainya hingga 100% dalam waktu 44 menit aja. Nggak sampai sejam udah penuh. Untuk ngisi setengah atau 50% bahkan cuma perlu waktu 18 menit aja. Wow, ibaratnya kita tinggal makan atau mandi, smartphone ini udah siap lagi untuk dipakai karena udah terisi setengah. Cepet banget. Selain itu terdapat juga fitur baterai health engine sehingga usia baterai Oppo A98 ini dapat ditingkatkan hingga ke sekitar 1600 charge atau discharge cycles. Mantap, nggak perlu takut baterainya cepat drop walau sering-sering di charge. Beralih ke sisi software, Oppo A98 ini menjalankan Android 13 terbaru dengan UI-nya ColorOS 13. UI ini memiliki banyak fitur yang useful dan mengutamakan keamanan ya. Bahkan Oppo A98 ini telah mengantongi berbagai sertifikasi keamanan seperti ISO 27001, ePrivacy, TrustE, dan lain-lain. Contoh fitur keamanan yang dimilikinya yaitu pertama, terdapat fitur Private Safe yang telah di-upgrade dengan Advanced Encryption Standard untuk menjaga file dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Lalu ada 5 Grade Access Control yang menjamin data-data pribadi kita aman di smartphone ini. Kemudian untuk fitur yang useful, terdapat fitur Auto Pixelate yang dengan otomatis dapat menyensor informasi sensitif dari hasil screenshot kita. Misalnya kita melakukan screenshot chat, maka foto profil atau nama pengguna lawan chat kita akan disensor secara otomatis. Lalu kedua ada Screen Translate. Dengan bantuan Google Translate kita dapat menerjemahkan tulisan yang terdapat di layar, bahkan tulisan yang berasal dari foto atau gambar sekalipun. Praktis banget. Terakhir yang paling menarik, Oppo telah menjalankan berbagai skenario pengetesan untuk menjamin kelancaran performa dari A98 ini. Sehingga Oppo dapat menjamin hingga 4 tahun penggunaan performanya akan tetap smooth. Cocok banget buat yang nyari smartphone untuk pemakaian jangka panjang. Terakhir kita bahas kamera. Smartphone ini dilengkapi dengan 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera belakangnya terdiri dari lensa utama 64 megapiksel, lensa kedua 2 megapiksel mikro, dan lensa ketiga 2 megapiksel deep sensor. Kamera depannya juga punya resolusi yang sangat tinggi yaitu 32 megapiksel. Baik kamera depan maupun belakang dapat merekam video hingga 1080p 30 fps. Seperti biasa, Oppo dikenal punya banyak fitur unik pada kameranya. Pertama, untuk sisi videografi ada dual view video. Dengan mode ini kita bisa merekam video dari kamera depan dan belakang sekaligus. Kemudian untuk sisi fotografi ada portrait mode untuk mengambil foto bokeh yang estetik. Lalu ada AI portrait retouching. Fitur ini akan mempercantik foto kita tanpa berlebihan. Kemudian yang paling menarik adalah adanya fitur mikroskop berkat tersedianya lensa mikro dengan 40 kali micro lens. Sehingga kita dapat bereksplorasi di dunia mikro dengan smartphone ini. Fitur yang unik dan keren banget menurut saya. Kita jadi serasa punya mikroskop dan bisa melihat secara mikro benda-benda yang ada di sekitar kita. Terdapat juga filter yang dapat kita gunakan untuk memaksimalkan foto mikro yang kita ambil. Nice! Berikut beberapa sampel foto yang berhasil saya abadikan menggunakan kamera Oppo A98 ini. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Oppo A98 5G.
Video ini diambil dalam kondisi sedang berjalan dan smartphone saya genggam hanya menggunakan tangan. Silahkan teman-teman nilai hasil rekaman audionya juga untuk mengetahui kualitas dari mikrofon smartphone ini. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Oppo A98 5G. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan dan smartphone digenggam hanya menggunakan tangan. Silahkan teman-teman nilai hasil rekaman audio dan video dari kamera depan Oppo A98 5G ini. Oke, kesimpulannya Oppo A98 ini adalah seri A9 terbaru dari Oppo yang dibalut dengan desain yang cakep serta build quality yang bagus, dan tak ketinggalan juga performa mumpuni yang dapat memenuhi kebutuhan kita akan sebuah smartphone dengan maksimal. Saya suka dengan desainnya yang simple tapi stylish, terlihat premium. Attention to detailnya juga juara banget. Layarnya juga super smooth, asik digunakan untuk scrolling-scrolling menjelajah konten di sosial media misalnya. Untuk yang suka bermain game, performa smartphone ini juga masih bisa diandalkan untuk menjalankan game-game populer yang ada saat ini. Hal lain yang juga sangat menarik adalah sistem pengisian dayanya yang udah sangat cepat sebab menggunakan adapter 67 watt SuperVOOC yang mampu mengisi daya dari 0 sampai 100 hanya dalam waktu 40 menitan aja. Sehingga kita nggak perlu ngabisin waktu berlama-lama untuk sekedar mengisi ulang baterai. Dari sisi keamanan pun smartphone ini nggak perlu diragukan lagi sebab sudah banyak sekali mengantongi sertifikat keamanan. Kalau kamu suka mengabadikan momen, kameranya juga bisa diandalkan untuk menghasilkan foto dan video yang berkualitas, berkat ditopang fitur kamera yang unik dan cerdas dari Oppo. Apalagi hadirnya lensa mikro bisa memberikan kita pengalaman baru ya untuk menghasilkan foto-foto mikro. So, buat teman-teman yang tertarik dengan smartphone ini, link pembeliannya sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.